Arung bingung gedong sawangan, beli bis mandi sepanjang kali. Hati bingung bagai layangan, sedih menanti sepanjang hari. Kangen tuh dia. Gulali Jawa kahar rodanya 2. Di sini boleh aku jago, di sini boleh aku jawara. Nih, kelang bahar nyangkut 3. Siapa yang jaga? Hah. Tuh di usia saya 65 tahun, saya lahir 55. Emang pas sekarang anak-anak mengenal palang pintu, kalau saya mah masih rebut dandang kenalnya. Itu dipakai zaman dulunya buat ngelamar. Dandang itu simbol wadon, simbol perempuan, dandang itu. Nah, kemudian si tetamu ini pasti yang lancong itu rombongan laki-laki. Makanya proses dulu dipakainya rebut dandang ini buat ngelamar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Suatu ketika ada suatu acara, ketika kita hadir di sana, kebetulan yang main palang pintu tuh tua-tua semuanya. Terus kita sedih aja gitu ngelihat kok yang main palang pintu tua-tua ya gitu. Terus yang muda-muda pada kemana gitu. Akhirnya ya karena kita pikir kita juga punya tanggung jawab moral kayaknya untuk melestarikan budaya ini. Di tahun 2009 kita mulai pertama kali main palang pintu. Kalau nggak salah kita di wilayah Pondok Indah, kita main palang pintu di sana pertama kali. Ya belajarnya di mana? Ya kita belajarnya nyomot-nyomot aja dari yang udah tua-tua gitu. Kita datengin ke sanggarnya, terus kita belajar, kita tanya, kita belajar untuk pantun gitu. Karena ternyata setelah kita pelajarin, ternyata palang pintu tidak hanya sekedar seremonial, apalagi cuma sekedar lucu-lucuan, enggak gitu. Jadi dari tahun 2009 kita terus sampai sekarang gitu, dan kita juga ikut juga di beberapa festival-festival gitu, kayak yang paling besar kita ikutin ada di Festival Kembang yang tiap tahun diadakan gitu. Dan di tahun 2013 kita berhasil dapat juara ketiga gitu. Waktu itu juara ketiga Jabodetabek gitu, dan sampai sekarang alhamdulillah ya terus bergulir ya, maksudnya udah mulai regenerasinya udah mulai gitu. Kita melestarikan budayanya orang Betawi, dan kita pengen anak Betawi tahu budayanya sendiri. Kan gak lucu anak Betawi masa nanya budayanya nyari di Google, kan lucu juga gitu. Ya kan, masa browsing sih lu mau tahu budaya lu gitu. Paling enggak ya kita lakukan gitu. Dan kita ngerasa ini adalah sebuah tanggung jawab kita buat ngejaga ini, buat ngasih tongkat estafet ke anak-anak selanjutnya. Yang selalu kita upgrade adalah setiap anak-anak yang belajar palang pintu, maka dia harus bisa bikin pantun yang pasti itu. Jadi pantunnya diusahakan berbeda terus setiap kita palang pintu. Dan langkahnya pun berkembang gitu. Yang tadinya langkahnya lebih sederhana, lama-kelamaan langkahnya juga jadi lebih berat ya gitu, lebih ribet lah intinya gitu, lebih banyak kombinasi dan lain sebagainya. Sebenarnya itu sih yang berubah. Tapi kalau dari pakemnya sendiri kita tidak pernah merubah pakem gitu, karena menurut kita ya pakem ini memang sudah ada dari dulu, dan pakem ini yang harus dijaga sebenarnya supaya anak-anak tuh nggak mati obor lah. Pakem itu jaga yang aslinya.
Ini jaga yang orsinilnya jaga, pakem tuh. Makanya boleh berkreasi, boleh pengembangan, boleh promosiin ini seni budaya. Tapi jangan lupa, aslinya kudu lu tahu. Kudu lu ngerti aslinya. Lah kalau ditanyain ini dari mana bang? Ini tarik, glugat, gelagut begini dari mana nih? Saya belum tahu asal. Lah kalau kagak tahu lebih bingung. Lah keder kalau nggak tahu. Ya jangan apa keder. Generasi muda itu tugasnya apa? Tugasnya menyayangi, melindungi, melestarikan peninggalan nenek moyangnya. Jadi cuma dicariin doang. Maunya silat-silat. Jadi ceritanya gimana? Ya awalnya mau cari tempat silat. Tapi ketemu taekwondo terus. Ada yang ada pas saya masih kelas 1. Ke Beksi, Setu Babakan. Saya pindah lagi ke sini. Nah, di Songji ini katanya kan ada palang pintu. Iya, Nah, Sandi ini pernah ngikut. pernah. Tapi sekarang udah enggak. Biasanya kita janjian bang latihannya. Biasanya kita sebelumnya ada omongan dulu nih mau latihan di hari apa aja. Nah di jam berapa. Ntar kita janjian langkah apa yang kita mau turunin, gerakan apa yang kita mau turunin. Pantun juga dibuat dulu sebelum latihan tuh. Jadi pas latihan dimulai udah siap semua gitu. Karena kan lama-kelamaan nih tradisi kayak palang pintu udah hampir gak ada nih. Udah jarang banget orang yang pakai palang pintu. Nah, kita sebagai orang-orang penerus pelestari budaya, iya milenial harus bisa sebenarnya buat ngelestariin ini si palang pintu, biar supaya nggak hilang tradisi dari turun temurun kayak gitu. Siap. Siap. Tendang, tangannya taruh di sini. Baru mukul. Siap. Mulai belajar palang pintu itu di kelas 3-an SMP dah. Udah mulai belajar lah ngikut-ngikut. Awal-awal ngikut tuh cuman bawa-bawain tas kayak gitu, dan lama-lama beranjak tuh bang. Mulai ngikut-ngikut main gitu, ikut mantun dulu, ikut main baru palang pintu kayak gitu sih. Kalau buat pribadi gue sendiri itu buat ngajarinnya itu kayak gimana ya, anak-anak itu kayak lebih mengenal aja sih bang, lebih mengenal. Terus juga kalau misalkan kalau zaman dulu kan orang ngajarinnya kan sepintasan yang gue tahu gitu ya, kayak misalkan nih zaman dulu tuh latihannya begini lebih keras gitu kan. Nah anak sekarang itu kan nggak bisa dikerasin bang. Kalau misalkan dikerasin dia mental. Nah gimana caranya biar dia masuk latihannya tapi tetap dapat kerasnya, terus juga dia dapat nih apa yang ditangkap dan dia nggak mental juga kayak gitu sih bang. Lebih kayak ngajarinnya lebih halus lagi, lebih pesannya itu harus dapat lagi sih dia. Kayak kita nyampeinnya ya harus jelas kayak gitu. Kayak geraknya itu nggak, kalau orang dulu ngajarinnya kan cepet ya kan, ini gini set gitu cepet kan. Dan anak sekarang kan apaan sih nih, kalau misalkan dia nggak ngerti dikit udahlah los aja kayak gitu. Kayak lebih dijelasin lagi, lebih detail lagi ngajarinnya kayak gitu sih. Dari hati kecil ya kapan lagi sih bang kita buat, ya kalau misalkan Bang Aris udah nggak bukan udah nggak ada, Bang Aris udah nggak mampu untuk buat ngajarin, Bang Awi juga udah nggak mampu, dan siapa lagi untuk bergerak ya kan.
ketika yang mudanya udah nggak ada, yang tua-tuanya juga udah nggak ada, lama-lama makin habis bang, ya kan? Dan dari situlah saya buat mikir, ya udahlah kita, saya pribadi ya udahlah kita belajar tanggung jawab. Palang pintu itu hanya merupakan salah satu buah yang ada dari satu pohon gitu. Jadi katakanlah sanggar ini adalah pohonnya gitu, akarnya adalah sanggar ini. Ketika dia berkembang, di situ ada palang pintu, di sini juga ada pengajian, di sini juga ada tadi kerajinan tangan, ini kayak layangan di belakang gitu. Ini kan kerajinan tangan juga, ada proses belajar mengajar di sini juga dari teman-teman. Jadi semua yang ada di sini coba untuk ngasih apa yang mereka bisa gitu. Yang belajarnya yang pinter, ranking terus, dia di sini bagi-bagi belajar sama anak-anak. Yang pinter ngaji, dia berbagi ngaji sama anak-anak kecilnya. Terus yang bisa keorganisasian, ayo bagi jalanin keorganisasiannya di sini. Jadi palang pintu itu hanya salah satu buahnya aja gitu. Jadi gue berharap anak-anak milenial tuh ngerti bahwasanya budaya yang dari luar yang masuk sekarang lebih banyak mudaratnya daripada faedahnya gitu. Iya, kita butuh modernisasi gitu. Tapi harapan yang paling gede adalah tolong tadi tetap ingat, tetap tahu, tetap pelajarin, tetap menghargai dan tetap sadar bahwasanya budaya ini harus diestafetkan. Harapannya buat generasi muda, pertama memang kudu dia kenal dulu ya. Artinya kalau dia punya kekayaan yang berupa budaya itu kan kekayaan. Ya mesti dia kenal dulu biar dia sayang, biar dia kagak bangga punya orang dia rawatin, punya bangsa luar dia rawatin, biar dia nggak bangga. Kenapa? Dia itu punya budaya, itu harus punya kebanggaan. Kalau orang udah kenal, udah merasa bahwa itu dia punya milik dia, ya itu kan jadi bangga. Nah, sebetulnya tugas-tugas kita ke depan ini rombongan orang-orang tua nih ukuran babak ya. Ini kudu kudu ngenalin sama anak-anak muda nih. Ini budaya lu tong. Ini mesti lu yang rawatin, masa orang luar. Lah lu kudu punya jati diri, lu punya KTP. Lu ngaku anak Betawi. Lah harus bisa bahasa emaknya. Harapan gue itu makin banyak dah anak-anak muda yang buat ngelestariin budaya kayak kepalang pintu, budaya silat, kayak budaya Betawi juga, itu makin banyak. Dan agar nggak hilang sih budayanya, karena kan di Indonesia istilahnya banyak banget bang budaya di Indonesia. Jangankan ngomong Betawi, budaya di Indonesia banyak banget ya kan. Dan terserahlah anak muda mau bicara budaya apa yang lu lestarikan, terserah lu. Yang penting budayanya ini, palang pintunya ini, ketika lu suka ya lu harus bisa melestariin kayak gitu. Jangan cuman ngelihat wah gue suka nih, kayak gitu aja sih. Jangan cuman kapan ya gue bisa kayak gitu. Mulailah bergerak lah buat melestarikan kayak gitu. Ada pesan-pesan yang disampaikan sama guru-guru kayak lu harus istiqomah, lu harus ngejalanin yang lu pelajarin ini, lu harus tetap tuh istiqomah. Dalam artian istiqomah tuh ya jangan mencel-mencel lah kayak gitu. Lu diem bener belajar terus juga lu mengabdi lah di sini. Terus juga satu sih yang nggak pernah saya lupain, ngaji, sholat itu jangan sampai dulu tinggalin kayak begitu.
Supporter. Bicara tentang supporter, apabila kita cari di Google, maka yang muncul adalah rusuh, dan rusuh. Di sisi lain, terdapat supporter fanatik yang disebut dengan ultras. Ultras adalah supporter fanatik yang mendukung timnya secara 100%. Dukungan ini sangat efektif untuk membakar semangat tim dan menjatuhkan mental lawan. Di Indonesia sendiri, terdapat banyak ultras, salah satunya yang terkenal adalah BCS. BCS adalah supporter PSS Sleman. Yang membuat BCS terkenal adalah kreatifnya dalam membuat mozaik dan kebersamaannya. Untuk merasakan langsung atmosfer dari BCS, maka kami pergi ke stasiun Kiara Condong, naik kereta api, dan tiba di stasiun Yogyakarta. Dan di sini kami tidak tahu harus pergi kemana. Untungnya di Google Map terdapat petunjuk, yaitu Kurva Shoot Shop. Di sini juga menjadi tempat base camp bagi anak-anak BCS. Kurva Shoot Shop adalah dukungan nyata BCS terhadap PSS Sleman. Karena 20% dari penjualan royaltinya untuk PSS Sleman. Hal ini disampaikan langsung oleh Batak, salah seorang relawan dan dirijen dari BCS. Unit usaha Kurva Shoot Shop itu kan penjualan merchandise dari BCS. Nah, 20% dari hasil penjualan setiap merchandise-nya itu masuk ke royalti untuk membantu keuangan tim. Keren kan? Untuk mengenal lebih jauh, apa sih BCS itu? BCS itu jadi kepanjangan dari Brigata Kurvasut atau Barisan Region Selatan. Keren ya, barisan yang berdiri sekitar tahun 2010 sampai 2011 ini tidak memiliki pemimpin. Kok bisa sih? Kita menjunjung tinggi kebersamaan. Kita di sini tidak ada struktur organisasi ya. Kalau struktur organisasi itu kan mungkin ada ketua, ada wakil ketua dan struktur di bawahnya. Tapi kalau di BCS ini lebih ke kita menjunjung tinggi kebersamaan. Kita lebih mengapresiasi apa yang menjadi ide dan pemikiran teman-teman semua. Karena kami penasaran dengan atmosfer BCS, maka kami mendatangi Stadion Mangga Woharjo untuk menonton pertandingan PSS Sleman melawan PSPS Riau. Di babak pertama, BCS tidak henti-hentinya bernyanyi yang dipimpin oleh Mas Batak sendiri. Anak-anak BCS bernyanyi dengan semangat. Di babak kedua, di sini ciri khas BCS tunjukkan. Yap, mozaik. Kebersamaan BCS terlihat dengan kompak setiap individu menggerakkan kertas mozaik sehingga terlihat rapi dan indah. Tetapi sayang, dukungan BCS tidak diimbangi dengan performa timnya. PSS Sleman kalah dan kesempatan menuju Liga 1 semakin mengecil. Kekalahan sebelumnya membuat kami penasaran. Maka kami ikut mendukung PSS Sleman yang bertanding ke Cilegon. Di sini satu-satunya kesempatan untuk PSS Sleman lolos ke Liga 1. Setelah membeli tiket, kami menuju tribun di mana BCS berada. Kebersamaan kami terlihat, kami terus bernyanyi dan bernari bersama. Kami semakin senang karena PSS Sleman unggul 2-1. Hingga pada akhirnya, pendukung tuan rumah terprovokasi
Pertandingan dilanjutkan tetapi wasit terpengaruh mencari aman. Wasit membuahkan penalti untuk tuan rumah di menit akhir. PSS Sleman pun dengan berat hati tidak bisa lolos ke babak selanjutnya. Menang kalah itu hal yang wajar ya kan. Dan kita selalu menanamkan ke adik-adik yang lain juga ya seperti inilah rulesnya di BCS itu, kamu harus patuhi juga kalau ya kalah menang ya udah gitu mas. Itu hal yang biasa. Ya, mungkin ada yang masih sesaat tapi ya di situ aja. Setelah itu silakan hari itu habisin tapi besok tak boleh lagi udah. Kami mendapat pengalaman seru bersama BCS. Menang kalah hal yang biasa. Hingga akhirnya kedewasaan kita diuji. Seberapa kuat kita untuk bangkit dan berjuang kembali.